Recording in progress. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kami bisa bertemu di Zoom ini Tuhan. Sekali lagi kesempatan yang indah Tuhan berikan pada hamba-Mu untuk menyampaikan benih firman Tuhan. Tuhan tolonglah hamba-Mu, Engkau kuasai setiap lidah bibir mulut hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul dari Engkau. Engkau mau tambah, Engkau mau kurangi setiap kata-kata kami. Dan kami berdoa tiap anak-anak-Mu yang mendengarkan melalui Zoom ini Tuhan, kiranya mereka membuka hati dan pikiran mereka supaya mereka betul-betul menempatkan kebenaran firman-Mu yang begitu baik. Sehingga mereka pulang dengan damai sejahtera menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Tuhan ke ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarnya tidak ada gangguan apapun, semuanya bisa berjalan dengan lancar karena kuasa pada Tuhan yang menguasai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus semua berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, saya Shalom. Shalom. Dengar suara saya? Dengar jelas. Mari kita buka dalam kitab Yakobus yang saya sharekan tadi, kitab Yakobus 1, 12-18. Mari kita baca ya, ayat 12-18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuah, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkannya dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin, saudara. Saudara, kita sekarang akan menerangkan apa sih bedanya pencobaan dan ujian, saudara. Saudara, kata pencobaan itu, saudara, yang dimaksud di sini ialah datang dari setan. Saudara. Itu kata pencobaan, saudara. Setan itu tujuannya untuk mencobai saudara saya, tujuannya untuk menjatuhkan, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya itu temptation, saudara. Bahwa setiap hal yang setan lakukan di saudara saya, tujuannya pencobaan itu dilakukan oleh setan untuk menjatuhkan diri saudara saya. Contoh dalam Alkitab ada Matius 4, 1-11, sudah bisa baca sendiri. Pada waktu Yesus dicobai oleh setan. Itu tujuannya setan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Itu Yakobus 1, 13 juga dilihat Allah tidak pernah mencobai dari setan. Tapi kalau Tuhan, itu dalam istilahnya tes, ujian, bukan pencobaan. Dan ujian ini ditujukan kepada saudara dan saya, tujuannya untuk menyucikan, untuk mengangkat, dan menguatkan, bahkan untuk naik kelas. Ini datang dari Tuhan. Dan ujian itu seharusnya betul-betul membawa saudara mempunyai satu naik ke tingkat, seperti saudara ujian di tingkat SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Makin saudara naik tingkatannya, makin sulit sekali ujiannya. Tidak mungkin ujian SD sama dengan S2, S3. Kalau itu kalau saudara diberikan ujian oleh Tuhan dengan sangat sulit, itu menandakan bahwa saudara naik tingkat, naik kelas, sehingga saudara jangan pernah putus asa. Pada saat diuji oleh Tuhan, kali menandakan bahwa ujian itu membuat saudara naik tingkat. Mungkin dari tingkat SD sampai ke S2. Saudara, ada yang gabungan. Saudara. Gabungan antara ujian dan pencobaan itu saya lihat di dalam kasus Ayub. Saudara. Kasus Ayub itu kasus yang paling unik bahwa setan meminta izin pada Tuhan. Saudara perlu ketahui, semua yang setan lakukan itu pasti seizin Tuhan. Tidak mungkin setan bergerak sendirian. Saudara. Apapun yang setan lakukan pada diri saudara saya, itu pasti sepengetahuan Tuhan dan pasti seizin Tuhan. Dan dua-dua digabungkan terjadi pada diri Ayub. Di satu sisi Ayub dicobai oleh setan dengan tujuan supaya itu jatuh. Jatuh dosa dan tidak boleh apa-apa. Di lain pihak, Tuhan memberikan ujian pada Ayub pada saat setan mencobai
Tuhan pada saat yang sama memberikan ujian pada Ayub supaya Ayub naik tingkatnya. Ternyata Ayub lolos dan ujian. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, mana bedanya antara ujian dan cobaan? Memang tidak ada resep yang lebih manjur. Saya ditanya apa bedanya cobaan dan ujian, saya tidak bisa memberikan suatu resep yang manjur. Ini ujian, ini cobaan. Saudara itu dapat beda, saudara membedakan sendiri kalau saudara banyak belajar firman Tuhan. Dengan banyak belajar firman Tuhan, saudara akan mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan saudara itu ujian atau pencobaan. Jadi saudara peka-pekalah, saudara itu banyak belajar firman Tuhan, dan sehingga pada saat saudara mengalami sesuatu, saudara bisa terus berdoa dan minta hikmat pada Tuhan. Apakah ini pencobaan atau apakah ini ujian, saudara? Saudara, zaman sekarang, saudara, saya lihat sekali banyak teologi kemakmuran misalnya, mengatakan bahwa orang Kristen itu mesti sukses, saudara. Mesti tidak ada sesuatu aneh, tidak sesuatu suku-sukaran tidak ada dalam orang Kristen. Itu zaman sekarang saat ini lihat banyak sekali gereja-gereja yang menanamkan doktrin-doktrin semacam itu, saudara. Dia mengatakan kalau saudara ikut Tuhan, segalanya pasti beres. Kesehatannya beres, keuangannya beres, pekerjaannya beres, studinya beres. Sehingga kelihatannya kita sebagai anak Tuhan itu rasanya jalannya mulus sekali. Tidak ada satu problem, saudara. Saudara, apakah ini Alkitabiah, saudara? Saudara, kalau saya teliti dengan Alkitab, saya kalau berkhotbah sesuai dengan Alkitab, saudara. Apapun satu doktrin, apa satu ajaran, kalau tidak sesuai dengan Alkitab, saya akan mencoba untuk menerangkan. Saudara, saya bicara demikian bukan saya tidak ada alasan untuk mengcounter pada ajaran teologi kemakmuran, saudara. Saudara, kalau saya baca di kitab Matius 7, saudara, ayat 13-14, saudara, di mana jalan orang Kristus itu ada dua, saudara. Ada jalan sempit, ada jalan lebar, saudara. Matius 7, 13-14, saudara bisa bicara sendiri, saudara. Orang Kristen itu di dalam Yesus Kristus dikatakan orang itu selalu ada di jalan-jalan sempit, saudara. Tidak ada ceritanya orang Kristen ada jalan lebar, saudara. Rasanya lempeng, enak, selalu jalan tol, saudara. Instan, semuanya serba instan. Enggak. Orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus pasti menghadapi jalan yang sempit. Jalan yang sempit itu tidak enak, berdesak-desaan, penuh dengan kesulitan, kesukaran. Tapi itulah gambaran seorang Kristen. Tapi ujung-ujungnya adalah surga. Jalan lebar, begitu lebar, begitu enak, kenceng, rasanya enak sekali. Semuanya mulus, ujung-ujungnya neraka. Saudara, di kitab Yakobus yang saya bahas malam ini, saudara, ini adalah surat yang ditujukan pada orang-orang Yahudi yang Kristen, yang di luar tersebar di luar Palestina. Dan kalau orang Kristen Yahudi ini banyak sekali disiksa oleh orang Yahudi non-Kristen dan bangsa Romawi. Sehingga Yakobus menuliskan ini untuk menghibur orang Kristen Yahudi yang banyak terjadi penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi non-Kristen dan orang-orang Romawi. Sehingga surat ini muncul. Saudara, kalau bandingkan dengan saudara baca sendiri, saudara catat Kisah Rasul 14, 22b, Filipi 1, 29, 2 Timotius 3, 12, setiap apa yang saya statement saya akan back dengan Alkitab, dengan ayat. Karena itu bukan dalam pikiran saya sendiri. Bahwa, dan ada seseorang mengatakan, Allah itu mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, itu Yesus. Tetapi Allah tidak pernah punya anak yang tidak menderita. Mesti maksudnya Allah itu punya anak yang satu Yesus, tapi Allah tidak pernah tidak menderita. Sebagai anak Tuhan, saudara, pasti mengalami sesuatu hal yang tidak enak. Kesulitan, kesukaran itu selalu menimpa. Saudara, kalau saudara hidup, saudara latih dengan kesukaran, saya kok ragu-ragu hidup saudara. Saya tidak ada apa-apa kok. Tidak mengalami apa-apa. Saudara, kok saya curiga bahwa saudara itu menjadi anak Tuhan yang kompromi dengan duniawi. Sehingga saudara tidak mengalami satu kesukaran. So, kalau anak Tuhan sungguh-sungguh, saudara, jelas anak Tuhan itu melawan arus duniawi. Saudara, kalau saudara melawan arus duniawi, pasti nggak enak, saudara. Nggak enak. Pasti ada kesulitan, kesukaran. Kita main jujur, kita dagang jujur. Orang duniawi sudah tidak jujur. Kita orang Kristen main dia korupsi, mereka korupsi. Orang Kristen nggak nerpek. Waktu ulangan, orang dunia nerpek. Semuanya serba sulit, saudara. Kecuali kalau kita kompromi dengan duniawi, kita tidak ada kesukaran. Kalau kita tidak kompromi, kita strict pada perintah Tuhan, pasti di situ ada kesukaran. Karena kita hidup di dunia. Saudara, tapi sebaliknya, saudara. Kalau saudara menghadapi kesukaran, kesulitan apapun, jangan terlalu cepat atau mengira bahwa saudara berdosa. Saudara, ada banyak hamba-hamba Tuhan, saudara,
Saya bicaranya ada faktanya, saudara, bukan mau fitnah mbak Tuhan. Saudara pada saat menghadapi seseorang menjadi suatu kesukaran, saya sering menjas. Oh kamu dosa. Oh kamu dosa sehingga penyakit ini muncul. Oh kamu dosa sehingga pekerjaan ini lancar. Saudara belum tentu saudara dosa baru kesukaran. Mungkin bisa ujian saudara. Dan dikatakan di ayat ini ada banyak macam-macam pencobaan. Saudara kalau macam-macam pencobaan itu saudara lihat macam-macam tuh ada problem ekonomi, ada problem pekerjaan, ada problem kesehatan, ada problem keluarga, ada problem studi, ada problem perjodohan, pergaulan, pelayanan, semua. Macam-macam, saudara alami semua itu. Saudara, ini problem yang ada yang belum tak terduga, ada yang terduga, saudara. Di sinilah saudara hidup sebagai anak Tuhan. Karena saudara hidupnya pada jalan yang benar, menghadapi apapun, saudara seringkali kesulitan. Dan yang kedua, saya akan terangkan kepada saudara, fungsinya apa sih kesukaran yang Tuhan berikan pada saudara sebagai orang Kristen? Ada beberapa hal, mungkin 1, 2, 3 saya jelaskan. Tuhan memberikan kesukaran atau kesulitan pada saudara dengan ujian-ujian itu pasti ada maksudnya. Yang saya jelaskan tadi supaya saudara ikhlas. Tapi fungsinya apa? Secara singkat saya akan jelaskan ayat 3 untuk menghasilkan ketekunan. Saudara menjadi anak Tuhan itu tekun. Menghadapi apapun itu tekun, menghadapi kesulitan apapun tekun. Tekun di sini, saudara, dalam arti tekun itu adalah satu kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan. Bukan sekedar diam, saudara, tapi mampu. Saudara. Kalau menghadapi satu kesulitan, kesukaran, saudara mampu untuk mengubah kesulitan itu menjadi hal-hal menyenangkan Tuhan. Saya kasih contoh maunya Paulus, saudara. Paulus, saudara, dia menghadapi suatu keadaan yang sulit, dia di penjara, disiksa, besok akan dihukum mati. Tapi Paulus menghadapi sesuatu dengan tenang, dia mengubah sesuatu keadaan yang buruk menjadi sesuatu memuliakan Tuhan. Di tengah-tengah penjara itu dia memuji-muji Tuhan. Di tengah-tengah penjara itu dia menasihati Tuhan. Dia menasihati jemaat di Filipi, di Galatia, di Efesus, dia nasihati. Saudara, ini orang yang bisa mengubah suatu keadaan yang tidak enak menjadi keadaan yang menyenangkan Tuhan. Memang nggak gampang, saudara. Ini perlu satu iman yang kuatnya, ini perlu orang yang mempunyai suatu integritas yang tinggi sekali. Sehingga apapun yang saudara hadapi, saudara nggak pernah mengeluh. Kesukaran apapun yang saudara hadapi, saudara terus mengubah dan memuliakan Tuhan. Saudara seringkali, saudara, kalau menghadapi masalah yang sering saya lihat, saudara, seringkali marah, seringkali jengkel, bersungut-sungut, bahkan lari pada dosa, mundur pada Tuhan. Saudara, jemaat saya mengatakan, sudah Pak Liman, saya tidak ikut-ikutan Tuhan, mulai hari saya lepaskan Tuhan. Karena begitu saya kemarin dibaptis, mobil saya hilang. Jadi gara-gara mobil hilang, dia tidak ikut Tuhan. Sebetulnya ada satu, sudahlah berhenti. Ngapain saya ikut anak Tuhan? Lihat, itu majelis yang duduk di pojok, itu yang pakai dasi, yang hebatnya saya ngamati. Itu pernah utang sama saya, nggak bayar. Itu terjadi sungguh, saudara. Ngapain saya ikut Kristen? Modelnya dia itu nggak bayar. Sehingga dia merasakan menghadapi kesukaran itu dengan jengkel, marah. Bukan dengan datang pada Tuhan, mengubah sesuatu dengan baik. Seringkali kita seperti itulah. Saudara saya seperti macam itu. Nggak tenang, nggak saudara. Apa yang seharusnya lakukan? Saudara, di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, sebagai anak Tuhan, mestinya tetap bersuka cita. Tetap memuji-muji Tuhan. Itu baru anak Tuhan. Di tengah-tengah kondisi apapun yang Tuhan berikan pada saudara saya, saudara tetap memuji. Saudara tidak peduli situasi, kondisi apapun, saudara memuji. Saudara, saya kasih contoh, beberapa contoh Alkitab. Paulus dan Silas yang kasih contoh saya tadi. Ada satu dalam Kejadian 16:25. Di dalam Habakuk misalnya. Habakuk seorang nabi yang betul-betul menghadapi sesuatu dengan tenang. Walaupun pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak mengecewakan, bahkan orang dibunuh semua oleh orang-orang benar dibunuh. Habakuk tetap bersukacita dengan Tuhan. Saudara, ini seharusnya saudara dan saya lakukan pada waktu menghadapi kesukaran. Saudara, jangan seperti orang-orang duniawi yang tidak mengenal Tuhan. Ini bedanya, saudara. Ketekunan ini penting sekali, saudara, untuk melihat bagaimana saudara mempengaruhi banyak orang. Ada banjir, semua Jakarta banjir. Bagaimana saudara menghadapi banjir dengan tenang? Lain dengan orang dunia yang ngamuk terus isinya. Tapi orang-orang anak Tuhan, puji Tuhan kita masih selamat. Jadi menjadi contoh. Banyak orang yang mengatakan, loh Pak Liman, kenapa Pak Liman tertawa-tawa terus pada ujian atau kesukaran? Saudara, orang bertanya, saudara. Aneh orang ini. Menghadapi kesulitan, ujian tetap guyu, tetap santai, tetap tenang, tidak ada suatu kepanikan, membuat orang pengaruh. Ada apa di balik ini? Nah, di situ kesempatan saudara menginjil. Di situ kesempatan saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan. Iya, saya anak Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Tidak pernah Tuhan tolong. Itulah kesempatan.
Jangan seperti orang dunia ngamuk terus, ngamuk, hadapi kesulitan ngamuk. Saudara, itulah keadaan anak Tuhan yang tidak boleh ditiru. Ada seorang pendeta, saudara, yang saya kenal secara pribadi, begitu baiknya pendeta itu, pelayanannya begitu hebat sih amat. Umur 50 dia tiba-tiba kena lumpuh. Pikirnya orang-orang tuh ke rumahnya dia menghibur dia supaya tidak kecewa dan sebagainya. Tapi lain, dia menghibur kita yang masuk besuk itu. Dia katakan, saya umur 50 tahun, 49 tahun saya dalam kondisi sehat. Sekarang dalam kondisi lumpuh, ngapain saya marah pada Tuhan? Biarlah terjadi apa terjadi. Bukan berarti dia suka cita, enggak. Dia membiarkan apa yang terjadi dengan puji Tuhan, mengucapkan syukur pada Tuhan. Bukan dengan marah-marah. Menghadapi kenyataan itu betul-betul bukan dengan satu umpatan-umpatan ngomel-ngomel, tapi untuk memuliakan Tuhan. Soalnya yang kedua, saudara, apa sih fungsi pada kesukaran? Untuk menyucikan orang Kristen. Saudara, kalau ada kesukaran, saudara dilihat apakah anak Tuhan ini bertahan apa enggak, di situ saudara diuji. Seperti emas itu diuji oleh api. Saudara. Dibakar, makin tahu bahwa ujian masih 24 karat. Saudara, kalau saudara anak Tuhan tidak pernah dibakar oleh Tuhan, tidak pernah diuji oleh Tuhan, dengan cara apa saya melihat kualitas rohani saudara? Dengan ujian-ujian seperti saudara makin tahu bahwa saudara menghadapi suatu kehidupan dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara, itulah anak Tuhan, saudara. Saudara jangan apa seperti orang duniawi yang ngamuk terus ngamuk, bahkan ada orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara problem, gara-gara tinggal suaminya dia mutung, gara-gara nakal dia mutung. Saudara, apapun keadaan saudara dan hidup saya, apapun saudara, tetap ikut Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Saudara, ketiga, saudara, yang terakhir, bagaimana cara menghadapi pencobaan? Tadi fungsi pencobaan. Yang terakhir, bagaimana menghadapi pencobaan? Di dalam ayat 2 dikatakan, anggaplah suatu kebahagiaan. Saudara, bukan berarti pada saat kita tuh ada satu kesukaran kita bicara, oh bahagia, enggak. Bukan itu maksud ayat itu. Anggap suatu kebahagiaan, bukan saudara mencari-cari kesukaran. Ingat, saudara, ayat ini jangan sekali dipelintir oleh banyak orang. Oh bahagialah, satu kecobaan. Nah gitu aku cari kesukaran. Enggak. Bukan itu, saudara. Kesukaran tidak boleh saudara cari. Kalau saudara cari kesukaran itu bukan kebahagiaan, itu karena konyol, saudara. Fatalisme. Kesukaran tiba-tiba muncul yang kita nggak tahu, seperti kasus COVID sekarang ini. Masa kita mau minta sih COVID itu moro-moro muncul, COVID berantakan semua, pekerjaan hancur semua serba sulit semua. Saya pun mengalami pekerjaan yang anjloknya terjun bebas, sangat terjun bebas, tidak karu-karuan, omsetnya turun luar biasa. Tapi ini di sini sudah kita lihat apakah sesuatu ini pencobaan dari setan dengan COVID ini, apa kita hadapi dengan cara Tuhan? Atau dengan cara duniawi ngamuk-ngamuk? Tenang, saudara. Santai menghadapi dengan berdoa pada Tuhan. Tetapi terjadi, saya masih hidup, saya masih bisa makan, saya masih memenuhi kebutuhan sehari dengan baik. Saudara, itu karena Tuhan. Karena kita menyerahkan semua pada Tuhan. Pada saat Daud menghadapi musuh yang begitu jumlahnya besar, dia cuma punya pasukan 200.000, sana musuhnya ada 5 juta pasukan. Dia nggak gentar karena dia bicara pada Tuhan. Tuhan, itu musuhku banyak, Tuhan. 5 juta orang, saya cuma punya 200. Siapa Tuhan? Dia mengatakan Tuhan, aku yang bekerja. Sudah, itu cara anak Tuhan. Menghadapi konflik ini Tuhan konflik. Saya nggak kerja. Bukan nggak mau kerja, ditutup pekerja. Bagaimana cara hidup? Nggak tahu apa caranya. Mujizat demi mujizat terjadi. Inilah anak Tuhan, bagaimana cara menghadapi dengan tenang. Bukan berarti kita bersuka cita kesukaran, oh kita bersyukur pada Tuhan, kita enggak. Tapi yang dilihat Tuhan, bagaimana cara menghadapi kesukaran, itu yang dimaksud berbahagia. Kalau saya menghadapi kesukaran dengan ngamuk, itu bukan bahagia. Tapi bagaimana menghadapi kesukaran itu menghatikan hal-hal yang baik dari menghadapi kesukaran. Itu dinamakan bahagia, saudara. Sama Tuhan. Berarti apapun yang terjadi pada hidup saudara dan saya, saudara merasa bahagia. Merasa yakin Tuhan masih beserta kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Anggaplah suatu kebahagiaan, saudara. Saudara, bagaimana saudara menghadapi ini dengan baik-baik, saudara? Di dalam ayat 5, 6 ayat terakhir, saudara. Saudara minta hikmat dari Tuhan. Di dalam ayat 5, 6 itu Tuhan memflorkan di dalam ayat itu dengan jelas. Kalau kamu minta kekayaan, kalau kamu minta jodoh, kalau kamu minta semuanya sukses, belum tentu beri. Bisa beri, bisa enggak, bisa ditunda. Tapi ini jaminan, saudara. Ayat 5, ayat 6, saudara baca sendiri. Kalau minta hikmat, pasti diberi. Ini saya bukan teologi kemakmuran, ini ayat pasti diberi.
Kalau saudara minta kekayaan, belum pasti diberi. Saudara minta jodoh sekali, belum pasti diberi. Tapi kalau meminta hikmat dari Tuhan, selalu meminta hikmat, pasti diberi. Ayat ini jaminan dan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Persoalannya saudara pada waktu menghadapi suatu persoalan, saudara tidak minta hikmat dari Tuhan. Saudara kelola sendiri masalah itu dengan otak saudara, dengan pikiran saudara, dengan mengandalkan manusia, mengandalkan kepandaian, mengandalkan orang lain bisa membantu saudara. Saudara pertama kali menghadapi masalah, saudara tinggal cari orang, cari pendeta, cari orang kaya, cari orang yang bisa membantu. Saudara pertama kali menghadapi persoalan, cari pertama-tama kali ada cari Tuhan. Jangan cari yang lain, minta hikmat dari Tuhan. Saudara Paulus pun dalam segala persoalan yang dia katakan menghadapi persoalan, dia cari Tuhan. Dia di penjara, dia berdoa pada Tuhan. Sehingga dikatakan ada satu dialog mengatakan, kalau saudara digoda oleh setan, saudara bingung. Tapi kalau Paulus digoda oleh setan, setannya yang bingung. Paulus digoda dengan cara apapun oleh setan, tetap tenang. Sehingga setannya juga bingung. Ya apa ya orang ini tak goda kok kuat aja. Nggak jatuh-jatuh. Saudara bagaimana saudara membuat setan bingung? Digoda dengan cara apapun juga tetap ikut Tuhan. Tetap ikut Tuhan. Nggak peduli apapun terjadi, fokusnya pada Tuhan. Tidak peduli saudara kondisi-kondisi yang begitu parah, tetap ikut Tuhan. Sampai mati. Itu anak Tuhan. Bukan sekedar cuma kaya ikut Tuhan, enak ikut Tuhan, nggak enak ngamuk. Sehingga terjadi seperti itu, saudara. Saudara ikut Tuhan, anak Tuhan yang sejati, saudara. Ada kebenaran. Kebenaran itu tidak dapat dibeli dengan uang. Kebenaran tidak dapat dengan konco, karena teman baik. Oh, teman baik mengajarkan yang sesat. Oh, karena teman sungkan, ikut teman. Saudara nggak perlu sungkan sama teman, kebenaran itu ada. Saudara nggak perlu sungkan sama pendeta, saudara kurang ajar. Mengajarkan jalan sesat, tegur dia. Nggak perlu sungkan sama saudara, paling sungkan adalah Tuhan. Saudara nggak perlu mundur, saudara. Ada banyak kejadian saya hadapi, itu banyak ajaran-ajaran sesat, saya tegur semangat ada karena konconya banyak, dia gerombol menghadapi saya. Saudara, bukan kebenaran yang diikuti, tapi teman. Karena teman dia bersekongkol jadi satu. Saudara, seperti itu jangan sampai terjadi. Itu tidak menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan manusia. Dan terkutulah oleh menyenangkan manusia. Hidup seorang Kristen menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Saudara yang terakhir, saudara, supaya bisa tanya jawab bisa banyak. Saudara dalam menghadapi kesukaran, jangan berdoa kepada Tuhan supaya kesukaran itu cepat berlalu. Atau hilang, atau dibebaskan dari kesukaran. Saudara mintalah hikmat dari Tuhan bagaimana menghadapi kesukaran dengan cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Saudara menghadapi kesulitan dalam menghadapi ujian, jangan pernah berdoa, Tuhan cepat singkir kesukaran ini. Cepat-cepat lalu. Enggak. Soal bagaimana menghadapi kesukaran itu jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen makin naik, separi-parinya makin tinggi. Petinju kelas berat akan punya sepadan yang lebih tinggi lagi. Saudara S2, S3, ujian makin berat. Itu menandakan bahwa ujian-ujian itu berat. Ujian yang diberikan Abraham itu sangat berat karena Tuhan tahu iman daripada Abraham sangat tinggi. Sembelilah anakmu. Bayangkan anak disuruh sembelih sama Tuhan. Siapa sih punya kuat iman? Abraham melakukan. Karena dia punya iman yang tinggi. Biarlah firman yang singkat menjadikan diri saudara saya kuat. Fokusnya pada Tuhan, bukan pada suatu masalah. Amin, saudara. Mungkin langsung bisa tanya jawab, atau bisa sharing, atau bisa apapun modelnya. Saya serahkan pada Pak Andri. Baik, kita nanti habis ibadah tutup ibadah aja Pak, tanya jawabnya Pak. Kita selesaikan dulu. Baik, terima kasih buat Pak Pendeta Leman atas firman-Nya pada malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, seperti tema yang dibuat oleh Pak Leman hari ini sangat menguatkan hati kita supaya kita sebagai anak-anak Tuhan kuat menghadapi sesuatu. Jangan kita mengandalkan manusia, tetapi tetap kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Apapun permasalahan, apapun ujian yang telah Tuhan berikan, kita tetap berserah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan mau bawa
dalam doa syafaat. Sebelumnya itu kita akan menyanyikan satu lagu menyambut doa syafaat ya.